Ada satu daerah yang dalam 1 tahun itu kenaikan upah minimumnya itu sampai 30%, termasuk Jakarta. Nggak bisa dijustifikasi pakai kebutuhan hidup layak atau apa, itu pasti politis. Itu kalau perusahaan melanggar itu bagaimana Pak secara ininya? Kalau melanggar ya mestinya ada sanksi, tapi sampai sekarang sanksinya nggak terlalu jelas. Iya. Nah, dia bilang saya mau pindah pabrik saya ke Vietnam, Pak. Loh, kenapa gitu? Karena upah enggak. Gitu. Jadi bukan upah yang paling ini mengganggu. bagus ini Pak. Cuma di Indonesia dia bilang gitu, buruh bisa mogok kapan aja. Kenapa sih pelit banget sama pekerja, bukan masalah upah gitu. Dia bilang sebenarnya kita kalau mau naikin itu nggak masalah. Kita harus menanggung biaya-biaya yang lain, biaya silupan. Kita mau impor bahan baku, ngeluarin barang aja kadang-kadang mesti keluar duit, nanti ada pungli dan sebagainya. Saya kira pekerja atau buruh dengan pengusaha punya agenda yang sama. Mendesak kemudian terjadi. Kepastian itu. Ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani oleh kenalan saya yang sebenarnya tidak terlalu lama, baru sekitar setahun ya Pak Edi kita kenal, tapi ya karena kecocokan topik-topik yang sama kami perhatikan. Kecocokan frekuensi. Saya sudah katakan Pak Edi ini pengalaman akademisnya sudah cukup, menulis juga, riset juga, kemudian beliau pernah dapat kesempatan juga di pemerintahan, sehingga sudut pandangnya tentu lebih komplit daripada saya yang belum pernah duduk di pemerintahan. Nah, selamat datang kembali Pak Edi di kanal ini. Terima kasih. Senang bisa kesini lagi nih. Ini Pak Edi, kebetulan saya dalam 1-2 hari ini baca berita, tapi saya itu topik yang saya tidak terlalu menguasai, tapi beritanya ya salah satu yang menarik perhatian saya itu adalah soal upah ya, upah buruh. Kebetulan berturut-turut nih dari berita saya lihat KSPI, apa itu namanya KSPI yang ketuanya Pak Said Iqbal itu mengajukan usulan katanya bahwa kenaikan UMP tahun ini sekurang-kurangnya sama dengan tahun lalu 6,5% kenaikan UMP-nya. Dia ngusulin 7,7. Disebutkan formulanya. Sebelumnya saya dengan Mbak Deni kan juga Mbak Deni menggarisbawahi bahwa itu kan UMP, tapi real menurut BPS upah buruh setahun kemarin dari Agustus ke Agustus itu naiknya hanya 1,93% Pak, upah buruh yang disurvei ya, terutama di Sakernas, bukan yang UMP-nya. Sementara inflasi kata Bu Deni kan sekitar 2,6 lah ya, jadi ini kurang baik. Nah, dua hal ini kan mewarnai seluruh pendapatan ini. Tapi karena ini kita kanal literasi, kita butuh dibantu Pak Edi dulu. Kira-kira soal upah itu dilihat secara teori, secara umum bagaimana, kemudian kebijakan pemerintah Indonesia selama ini bagaimana tentang upahnya Pak ya, atau mungkin ada negara-negara lain. Gimana Pak Edi? Ya, makasih ya. Ini topik menarik sekaligus agak sensitif. Iya, sensitif. Jadi kalau isu tenaga kerjaan di Indonesia ini kan ada dua yang hot isu itu. Mungkin nanti yang satunya bisa lain kali. Yang pertama upah minimum, yang kedua outsourcing. Betul. Kita upah dulu aja deh Pak. Nah, yang pertama adalah kita mesti ingat kembali ya konsep upah itu apa gitu. Karena nanti kemudian terkait dengan upah minimum. Upah itu kan balas jasa atas kontribusi pekerja terhadap produksi. Ya. Nah, gitu kan. Jadi secara prinsip kan seperti itu. Gitu. Nah, sehingga orang mendapatkan upah itu bukan karena kebaikan hati pengusaha, gitu, bukan karena kasihan dan sebagainya. Bukan filantropis lah. Bukan filantropis, tapi karena ada kontribusi terhadap perusahaan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa upah nih ya, belum upah minimum ya. Upah itu harus dikaitkan dengan kontribusi orang terhadap proses produksi, dan itu yang sering kita sebut sebagai produktivitas. Jadi upah itu harus terkait dengan produktivitas. Makanya karena kalau secara teori, benar. Upah itu kan harusnya kan sama dengan produktivitas kan. Karena berarti kontribusi orang itu sesuai dengan yang dia peroleh dari perusahaan.
Karena kalau upah tidak sama dengan produktivitas, ini akan nanti menimbulkan masalah. Kalau upah lebih tinggi dari produktivitas, artinya kan pengusaha harus membayar lebih daripada kontribusi orang tersebut terhadap perusahaan. Dia nggak sustain tuh pasti usahanya. Nah sebaliknya, kalau upah itu lebih rendah dari produktivitas, yaitu namanya kalau orang dulu bilang eksploitasi. Gitu. Nah jadi idealnya seperti itu. Gitu. Nah sekarang kemudian kalau kita ke upah minimum, nah masalahnya kan kemudian kita punya standar normatif bahwa kalau orang kerja itu minimal ya harus sekian lah gitu. Nah sekiannya itu macam-macam. Sekian itu apakah bisa memenuhi kebutuhan hidup, apakah memenuhi kebutuhan fisik dan sebagainya. Karena dulu upah minimum itu basisnya bukan kebutuhan hidup loh. Kalau sekarang kan disebutnya kebutuhan hidup layak ya. Dulu tuh enggak. Zaman dulu itu basisnya itu namanya kebutuhan fisik minimum. Fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum. Gitu. Nah kemudian berkembang lagi. Kebutuhan hidup minimum. Jadi masih minimum tapi bukan kebutuhan fisik lagi. Lebih kebutuhan luas hidup. dong itu. Lebih luas. Tapi tetap minimum. Gitu kan. Nah sekarang kebutuhan hidup layak. Gitu ya. Jadi bukan kebutuhan hidup yang minimum lagi. Jadi kebutuhan hidup layak. Gitu. Nah ini kemudian artinya kan secara filosofis kita menganggap bahwa orang kalau kerja itu harus layak. Kan gitu kan. Nah ini yang kemudian tidak selalu cocok ketika kita kembalikan kepada konsep bahwa upah itu adalah balas jasa terhadap produktivitas atau kontribusi orang. Itu yang kemudian menimbulkan persoalan ketika bagaimana kalau kontribusinya memang kecil. Kontribusinya kecil ini tidak melulu kesalahan pekerja loh. Bisa juga karena memang proses unit produksi itu, bisnis itu memang tidak terlalu baik. Gitu kan. Sehingga kemudian memang kontribusi orang tidak besar karena memang bisnis itu tidak terlalu baik. Kalau misalkan kita bicara usaha mikro, usaha kecil dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, jadi upah minimum itu sebenarnya merupakan kebijakan sosial karena kita anggap bahwa orang itu kalau bekerja itu ya minimal harus bisa hidup lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau pure ekonomi, maka upah itu adalah balas jasa terhadap produktivitas. Nah, sekarang kalau kita kemudian tetapkan kebijakan upah minimum, makanya kan kalau kita lihat di textbook ya, Mas Awali ya, kita jarang menemukan kerangka teori yang menjustifikasi kebijakan upah minimum. Saya menemukan satu di antara tidak banyak itu di sebuah buku gitu ya. Itu saja tidak dikaitkan dengan kebutuhan. Jadi di buku itu dijustifikasi bahwa perlu upah minimum bukan karena untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena struktur pasar. Jadi kan kalau kita struktur pasar kan ada yang kompetitif atau bersaing, ada yang monopsonistik, ada yang monopolistik gitu ya. Kalau monopsonistik itu kan berarti yang membeli itu lebih kuat daripada yang menjual. Nah itu berlaku Mas kalau untuk tenaga kerja. Kalau tenaga kerja kan yang dijual kan jasa tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini kan jauh lebih banyak daripada pengusaha kan. Sehingga pembelinya itu jumlahnya sedikit. Jauh lebih sedikit dibandingkan penjual jasa tenaga kerja. Kalau di pasar yang jumlahnya sedikit dan dia ada posisinya beli, justru dia yang bisa mengendalikan harga. Mengendalikan kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam pasar tenaga kerja yang monopsonistik itu nanti bisa ditunjukkan, bisa grafik, bisa matematik. Orang akan dibayar, pekerja akan dibayar di bawah produktivitas. Jadi kebijakan upah minimum itu digunakan untuk mengoreksi. Jadi berarti ini malah jadi kebijakan ekonomi sebenarnya. Jadi kebijakan ekonomi. Sedikit Pak, kalau saya coba tangkap berarti sebetulnya upah itu kalau berdasarkan teori ekonomi ini kan adalah hubungannya secara langsung dengan produktivitas dia sebagai faktor produksi. Nah dengan demikian juga kaitannya dengan pasar pasar tenaga kerja, permintaan penawaran. Tetapi tadi ketika dia cenderung di mana-mana monopsonistik maka dia terlalu rendah bergeningnya. Maka ada ide upah minimum itu salah satu ala sebelum kita ke Indonesia ini supaya untuk mencegah kegagalan pasar kan jadi begitu betul. Justru kebijakan itu dalam konteks pertimbangan ekonomi sementara upah minimum yang sedang kita diskusikan umum ini
terlepas sensitif ya, mudah-mudahan pemirsa sabar nih. Bukan berarti saya berdua Pak Edi ini anti upah minimum, tapi kita mau dudukan soalnya. Si upah minimum ini lebih bersifat kebijakan sosial politik. Kan begitu ya Pak Edi, kira-kira gitu. Upah minimum yang berbasis kebutuhan. Berbasis kebutuhan. Kalau upah minimum yang untuk mencegah kegagalan pasar, jadi beda lagi itu kan. Kebijakan ekonomi. Gitu. Sebenarnya bisa dibaur dong Pak. Nah, bisa dan bukan berarti nggak boleh. Kan kebijakan sosial kan boleh, bukan tidak boleh. Ya. Tapi ini kita harus dudukkan gitu, dudukkan dulu bahwa itu. Ya, bahwa secara teoritis dari sisi analytical framework gitu ya, sebenarnya itu nggak ada basis teorinya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Betul. Nah, gitu dulu kan gitu. Nah, akhirnya yang tadi saya ceritakan upah minimum di kita itu basisnya adalah kebutuhan. Dulu kebutuhan fisik minimum, kemudian kebutuhan hidup minimum, sekarang kebutuhan hidup layak. Nah, ini yang kemudian menjadi titik persoalan yang melibatkan teman-teman pelaku usaha dalam arti pengusaha dan buruh, yaitu tentang konsep hidup layak itu. Gitu. Hidup layak ini yang seperti apa? Ya, di situ bisa ada timbul perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, sehingga kebijakan upah minimum di kita itu, Mas, itu dalam jangka waktu yang cukup lama itu ada negosiasi. Ada forum tripartit namanya. Jadi antara pemerintah, ini sejak Orde Baru ya Pak urusan ini, sejak Orde Baru ya. Jadi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, Apindo mewakili pengusaha dan Serikat Buruh Serikat Pekerja. Nah, ini dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka masing-masing bikin survei tentang untuk menentukan kebutuhan hidup layak itu berapa. Nah, pasti beda. Gitu kan. Nah, ketika beda pasti dispute kan gitu kan. Karena basisnya kebutuhan hidup layak. Nah, kemudian masing-masing punya perhitungan, ya selalu dispute. Itu kemudian biasanya kalau terjadi dispute yang menjadi penentu ya kepala daerah. Nah, itulah kemudian kepala daerah menjadi satu kekuatan atau satu faktor penting dalam penentuan upah minimum. Sampai kemudian keluar yang namanya Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015. 2015 ya? Sebelum itu, yang namanya upah minimum itu negosiasi. Di masing-masing daerah. Di masing-masing daerah. Oh, rame itu. Rame itu bisa hampir selalu deadlock. Nah, dan kadang-kadang memang gitu. Karena kalau deadlock berarti kepala daerah nanti yang memutuskan gitu kan. Nah, jadi sampai kemudian keluar peraturan pemerintah tahun nomor 78 tahun 2015. Itu aturan itu pada dasarnya mengatur bahwa upah minimum itu dihitung berdasarkan formula. Ada formulanya ya. Ya, jadi bukan negosiasi lagi. Nah, formulanya apa? Nah, ini penting, Mas. Yang bahwa ketentuan di dalam PP 78 2015 adalah bahwa upah minimum itu sebelum mencapai KHL, kebutuhan hidup layak, harus mencapai KHL dulu. Nanti kalau sudah mencapai KHL, kenaikannya itu terdiri dari dua komponen, yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Daerah yang bersangkutan. Plus inflasi. Di daerah yang bersangkutan juga. Gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Sebenarnya waktu itu tujuannya baik ya, PP 78 tujuannya baik supaya tidak terjadi negosiasi terus sehingga kita semua punya rumus. Ya, tinggal pertumbuhan ekonomi di daerah ini berapa, inflasinya berapa, ya sudah. Naik dari itu. Ya, gitu. Tapi sebelumnya sudah ada KHL tadi. Sudah mencapai KHL. Yang belum mencapai KHL harus mencapai KHL. Jadi kita bicara tentang kenaikannya. Jadi PP 78 2015 itu formula kenaikan. Formula kenaikan. Ya. Nah, kemudian nanti ada perkembangannya, ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada PP 36. PP 36 tahun 2021. 6 tahun kemudian. Karena dia merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Jadi PP 36. Nah, PP 36 ini merevisi formulanya. Berarti yang sebelumnya nggak berlaku dong? Nggak berlaku. Ini yang baru 2021. Yang tadinya kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ya, simple lah. Ya. Nah, yang di PP 36 ini inflasi atau pertumbuhan ekonomi dipilih mana yang paling besar. Gitu. Nah, bisa kita tebak kan, pasti teman-teman serikat buruh, serikat pekerja pasti keberatan. Iya. Kalau dari pelaku usaha ya mungkin cukup senang gitu kan. Justru lebih kecil dari yang sebelumnya dong. Lebih kecil. Karena kan yang sebelumnya penjumlahan. Yang ini atau mana yang lebih besar. Yang 2021 ini ya. Gitu kan. Terus Pak. Nah, kemudian kan
Undang-Undang Cipta Kerja ini kan digugat di MK, kemudian direvisi. Direvisi. Termasuk aturan tentang pelaksanaan tentang pengupahan itu kemudian termasuk yang diubah. Lahirlah PP 51 tahun 2023. Belum lama. Nah, PP 51 2023 ini kalau tadi PP 78 2015 kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau PP 36 2021 inflasi atau. Oke. Nah, kalau PP 51 2023 inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali alfa. Pertumbuhan ekonominya dikalikan alfa. Alfanya itu nilainya antara 0,1 sampai 0,3. Nah, alfa itu apa? Banyak orang berinterpretasi, tapi ada yang bilang itu adalah kontribusi pekerja terhadap produksi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di regulasi tidak se-eksplisit itu. Pokoknya pertumbuhan ekonominya dikalikan alfa. Jadi ini kurang lebih jalan tengah antara PP 78 dengan PP 36. Kalau yang satu plus, yang satu atau, ini plus tapi dikalikan dulu. Ya, jadi tidak persis seperti pertumbuhan ekonomi karena cenderung gitu. Di bawah satu ya. Nah itu yang kemudian jalan. Nah kecuali tahun lalu. Oh, tahun 2025 ya. Tahun 2025 itu kalau sekarang, yang berlaku 2025 itu kan ditetapkan di akhir tahun 2024. Oke. Di akhir 2024 pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan PP 51. Nah, ini pemerintahan Pak Prabowo sudah Pak Prabowo. Diputuskan bahwa kenaikan upah minimum itu adalah 6,5%. Pakai peraturan Menteri Ketenagakerjaan. 6,5 lebih tinggi dari biasanya dong, Pak. Lebih tinggi. Nah, sekarang ini yang kemudian tadi yang Mas Awil di awal, ini yang dituntut oleh pihak salah satu serikat konfederasi serikat pekerja. Minimal segitu loh, Pak. Dia minimal katakan segitu. Bukan segitu, minimal. Nah, gitu kan. Nah, cuma ya ini kalau kita mesti dengar dari pelaku usaha juga, karena upah ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi ini yang saya kira perlu didiskusikan ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nanti dasar hukumnya apa yang dipakai. Apakah tetap seperti yang tahun 2025 di mana ketentuan tentang kenaikan itu memakai peraturan Menteri Tenaga Kerja yang ditetapkan di akhir tahun 2024. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ya. Apakah nanti mau bikin istilah lagi? Kalau dulu yang pada waktu pakai PP itu perlu peraturan Menteri Tenaga Kerja apa langsung otomatis berlaku? Langsung otomatis berlaku. Iya. Kalaupun ada PMK-nya nggak boleh merevisi itu dong. Ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja ya harus ngikutin itu. Paling detail-detailnya gitu. Berarti sempat berlaku 24 doang dong. Setahun doang kan itu 2023 ya. Tapi mungkin sekedar informasi pemirsa, biasanya di akhir November ya, itu ditetapkan tentang UMK ini berapa mau naiknya. Nah, saya mau pertajam Pak, ini kan yang di kita ini kan juga salah satu yang antar buruh itu juga kadang-kadang ada rasa tidak puas, itu kan perbedaan antar daerah itu. Ya kalau kita di Jakarta atau Cikarang, Cikarang gede ya juga ya Pak. Nah kalau nanti yang di Jawa Tengah tuh beberapa kota, itu dulunya seperti apa? KHL tadi apa bagaimana Pak? Kok bedanya? Sama. Asalnya KHL itu? Ya karena KHL-nya beda. Karena KHL ini kan berdasarkan harga. Apa singkatannya tadi KHL tadi? Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak. Pada waktu pertama kali dipakai untuk acuan itu, yang ngitung siapa Pak? Nah, itu dulu ada namanya Dewan Pengupahan di daerah. Jadi daerah-daerah yang upah minimumnya itu tinggi sekali relatif terhadap daerah lain, itu ada dua kemungkinan. Karena perhitungan KHL-nya kebutuhan hidup layaknya tinggi, atau ada proses politik. Gitu. Saya pernah nulis itu di media itu. Misalkan begini, ada satu daerah yang dalam 1 tahun itu kenaikan upah minimumnya itu sampai 30%, termasuk Jakarta. Nggak bisa dijustifikasi pakai kebutuhan hidup layak atau apa. Itu pasti politis. Pasti politis. Entah itu di atas rumus tadi ya. Jauh. Rumusnya ditafsirkan sebagai batas minimal kan. Jauh gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya kenapa ada daerah-daerah tertentu yang upah minimumnya sangat tinggi. Nah, jadi ini cerita tanpa kita menjudge bahwa itu baik atau tidak. Karena kan di satu sisi pasti teman-teman buruh pekerja pasti senang lah ya. Tapi itu ceritanya kenapa perbedaan itu. Kita mau tahu aja perbedaan. Gitu kan. Jadi ada yang karena basisnya KHL, dan hidup layaknya memang harga-harga beda jauh.
Tapi memang ada unsur-unsur yang ya, artinya politis ada tadi itu. tahun-tahun tertentu yang naiknya terlalu tinggi. Bener nggak di dugaan saya? Nyaris tidak pernah turun UMP itu di setiap daerah. Tidak pernah, tidak boleh. Upah minimum tidak boleh turun. Ya kan? Ya, jadi ini salah satu sebabnya ketika KHL dan KHL itu meskipun ada Dewan Pengupahan itu satu hal ya. Artinya tergantung Dewan Pengupahan itu ada unsur buruhnya ya, ada unsur buruhnya, ada unsur pengusaha, ada unsur pemerintah daerah. Ya, Oke, dan itu tergantung keputusan itu awalnya. Lalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan aturan yang dijelaskan Pak Edi tadi. Nah, karena tidak pernah turun, kalau yang pernah mengalami kenaikan agak signifikan, makin menjauh dari daerah yang naiknya sesuai rumus saja. Misalnya kan seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ini kan satu hal ya, peraturan lalu dinyatakan upah. Karena ketika saya baca, baru saja Pak, 5 November kan BPS itu pemirsa mengeluarkan data tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Yang jarang dilihat orang sebetulnya ada dua rilis itu. Yang satu tidak banyak dibicarakan upah Pak. Meskipun ini versi BPS versi survei sampel BPS. Itu disebut upah buruh kalau saya tidak salah sekitar 3,3 juta Pak Agustus itu secara keseluruhan agregat ya. Ini dibandingkan tahun sebelumnya hanya naik 1,94%. Berarti kan lebih rendah dari kenaikan UMP tadi. Gimana jelasinnya Pak ini? Karena upah minimum tidak sama dengan upah. Ini betul Pak. Jadi kalau menurut regulasi ya Mas Awil upah minimum itu hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Gitu. Jadi kalau sudah 1 tahun ke atas, harusnya upahnya nggak boleh minimum lagi. Oh, lebih tinggi dong dari minimumnya. Teorinya lebih tinggi. Ya, tapi kita nggak tahu prakteknya. Nah, jadi kalau kita ada kenaikan upah minimum, orang-orang yang udah upahnya sudah di atas itu nggak kena dampak kenaikan upah minimum. Tergantung perusahaan bersangkutan. Tergantung perusahaan, apakah itu didiemin ataukah ditingkatkan juga atau tidak. Tergantung bargaining si pegawai itu juga, pekerja itu. Makanya itulah kenapa kenaikan upah minimum katakanlah 6,5%, kenaikan upah secara keseluruhan karena bukan keseluruhan. Bukan seluruh daerah dia soalnya. Seluruh daerah dan seluruh kelompok sektor pekerja kan. Gitu ya. Sementara cukup banyak juga sebenarnya pekerja itu yang upahnya sudah di atas itu. Yang di atas itu mungkin tidak dinaikkan. Gitu. Itulah kenapa. Itulah penjelasan kenapa persentasenya tidak sama. Tidak sama. Karena tadi itu harusnya upah minimum itu hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Ini yang di kita nggak bisa clear gitu. Jadi mestinya kalau orang masa kerjanya udah lebih dari itu harusnya lebih tinggi kan. Lebih tinggi. Tapi di kita Mas, itu kita bisa temuin nanti kalau Mas Awil ke lapangan gitu ya. Orang kerja udah 5 tahun, 10 tahun, upahnya masih cuma sedikit di atas upah minimum, bahkan mungkin upah minimum. Tidak melanggar peraturan yang secara clear ya. Nah, sekarang kalau kita bicara peraturan harusnya seperti apa? Sejak di PP 78 2015 ya, itu sudah eksplisit disebutkan bahwa kalau untuk pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih di atas itu memakai yang namanya struktur dan skala upah. Apa itu struktur dan skala upah? Struktur dan skala upah ini perusahaan itu harus punya. Orang kalau masa kerjanya sekian, kemudian pendidikannya sekian, itu dia upahnya antara sekian sampai sekian. Jadi dia harus self regulasi sebenarnya ya, mestinya gitu. ya. Mestinya seperti itu. Paling tidak tuh dia mengutarakan bahwa saya regulasinya begini. Dan itu struktur dan skala upah itu wajib dilaporkan kepada pemerintah. Gitu ya. Nah, ini yang tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Saya dari dulu selalu bilang, saya pernah juga dalam kesempatan bicara dengan teman-teman dari serikat buruh, serikat pekerja. Saya bilang, ngapain sih bertarung mati-matian untuk upah minimum yang hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun? Kenapa tidak bertarung yang untuk struktur dan skala upah supaya diberlakukan? Jadi kalau itu bisa diberlakukan, Mas, orang-orang yang udah masa kerjanya di atas 1 tahun, 1 tahun ke atas, itu nggak perlu lagi berantem tentang upah minimum. Itu buat first entry aja. Jadi harusnya itu. Dan setiap perusahaan itu harusnya punya. Seperti di perusahaan-perusahaan yang sudah bagus lah. Mereka kan punya kan. Kalau masa kerja sekian, pendidikan sekian, kelompok jabatannya ini, mereka rencana pengembangan SDM HRD-nya, jadi termasuk kalau saya tidak salah Pak,
kita juga harus paham buruh ini kan nggak hanya butuh upah, butuh hal lain. Sebut dia juga kalau bisa meningkatkan dirinya dengan fasilitas pendidikan apapun itu bentuknya kan. Kemudian jaminan sosial. Terlepas kalau dia buruh tetap mungkin dia sudah didaftarkan untuk hal tertentu. Tapi kalau dia bekerja lebih dari 5 tahun boleh dong dia memiliki jaminan yang lebih kan seperti itu ya. Itu yang dimaksud tidak hanya skala upah itu kan mestinya juga ke situ. Nah, saya melompat ke hal lain, Pak. Ini kan ya yang juga dipertanyakan orang bagaimana kalau perusahaan itu, dan kita bicara perusahaan menengah dan besar ya, kalau yang UMKM memang mereka bukan buruh tetap, jadi kan tidak terikat UMP. Itu kalau perusahaan melanggar itu, dan itu bagaimana Pak? Secara ininya, secara prosedurnya. Kalau melanggar ya mestinya ada sanksi, tapi sampai sekarang sanksinya nggak terlalu jelas. Gitu ya. Lagi pula biasanya melanggarnya nggak dinyatakan dalam slip, jangan-jangan. Gitu ya. Jadi ini yang saya mau bilang bahwa salah satu sumber kekisruhan gitu ya. Dulu ini jadi ritual keributan setiap tahun kan, gitu kan. Setiap hari buruh. Ya, gitu kan. Itu adalah kegagalan kita melaksanakan aturan itu dengan baik. Gitu ya. Yang tadi saya bilang, upah minimum itu harusnya ya buat yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Kalau 1 tahun ke atas pakai struktur dan skala upah. Ini harus diawasi benar, ini perusahaan punya atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Di sisi lain juga teman-teman serikat pekerja, serikat buruh juga harus ke sana juga. Harus advokasi tentang itu. Advokasi ke situ, gitu. Jangan terus-terusan ke upah minimum. Dan sekarang kemudian kecenderungannya, upah minimum yang harusnya batas bawah, itu menjadi upah efektif. Itu yang orang malah jadi kayak upah besi dong, nggak berkembang. Meskipun kita mestinya juga memahami yang namanya advokasi itu kan lalu ujungnya negosiasi, kan tetap kan. Tetapi ada kerangka bukan ngotot bahwa ini diajukan, ini kan ada upah minimum, ini ada skala pengupahan, dan kalau bisa perusahaan, bukan kalau bisa, harusnya perusahaan mengungkapkan kan bahwa kamu punya strateginya seperti apa, dituntut atas dasar itu. Bisa saja si perusahaan ini untuk tahun ini kita belum bisa ini kan, itu negosiasi kan, seperti itu Pak ya. Tapi kalau soal tadi pelanggaran masih, dan ini saya dapat info juga bahwa kadang-kadang kan perusahaan itu permainannya ya dia ngelaporkan nih yang UMP ya orang-orangnya, tapi ada juga yang dia bayar tidak, meskipun ini sensitif juga ya, nanti dia outsourcing atau apapun. Tapi mestinya ini kan harus benar-benar di ini ya Pak. Kalau pelanggaran dalam arti underreporting ya, saya nggak tahu ya, saya nggak berani. Tapi kita nggak punya risetnya. Ada laporan-laporan begitu Pak. Nah, yang sering terjadi di lapangan itu adalah tenaga kerja atau pekerja yang sistemnya kontrak. Jadi kontrak, mereka diperlakukan sebagai first entry, upah minimum. Nah nanti mereka berhenti sebentar, mereka dikontrak lagi. First entry lagi. Gitu kan. Nah itu kan nggak fair sebenarnya. Nah sehingga saya sebenarnya pernah pada suatu kesempatan itu saya mengusulkan bahwa coba bisa nggak sih kita bikin aturan? Karena menurut saya itu nggak fair. Jadi harus dibikin aturan bahwa kalau orang dikontrak, meskipun dia sistem kontrak, tapi dikontrak di tempat yang sama, pada pekerjaan yang kurang lebih sama, maka kontrak sebelumnya itu harus diperhitungkan sebagai masa kerja. Jadi kalau orang sudah dikontrak 2 tahun, nggak boleh dia diperlakukan sebagai first entry yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Otomatis dia nggak upah minimum lagi, harusnya upahnya di atas itu. Nah berbarengan dengan penegakan regulasi tentang struktur dan skala upah tadi itu. Gitu. Nah tapi saya nggak tahu lah pertimbangannya apa. Yang jelas kita akhirnya tidak punya regulasi seperti itu, sehingga yang tadi saya sampaikan, ada orang kerja 5 tahun, 10 tahun, upahnya masih upah minimum, itu sebagian besar yang kontrak. Jadi dikontrak-kontrak terus, mulai dari nol lagi. Begitu kontrak baru nol, itu sebenarnya nggak fair. Dan kalau menurut saya ya saya memahami lah gitu ya, bahwa kalau pengusaha kan berusaha untuk efisien minimizing cost, itu kan salah satu upaya ya. Jadi masalahnya kalau kita merasa itu tidak fair, mestinya diatur. Ya tadi itu antara lain ya supaya orang kalau dikontrak sudah lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 kali, kalau misalkan kontrak per tahun, ya nggak boleh dianggap
masa kerjanya nol. Masa kerja itu kan kemudian menunjukkan pengalaman. Dia udah nggak perlu diajari lagi. Kan nggak fair kalau diperlakukan seperti orang yang Nah yang ini baru, ada gitu. hal lain Pak. Kebetulan saya juga sebagai ekonom pernah tuh diskusi ya, dan ada di FGD tertutup ya. Ada pengusaha besarnya, saya tidak bisa nyebut nama. Jadi udah 6-7 tahun yang lalu, tapi saya kira sangat relevan bahwa akibat disparitas UMP yang cukup jauh itu kadang benar-benar dan tadi ditambah faktor politik karena memang ini pilkada kan langsung itu membuat beberapa daerah kenaikannya bisa gila-gilaan beberapa tahun, membuat si pengusaha memindahkan relokasi kan. Ya relokasi itu sih sebuah keputusan bisnis yang wajar, tapi oleh karena ini kan meningkatkan ketidakefisien perekonomian dong. Masih berlangsung loh Pak. Saran Pak Edi ini bagaimana ya kira-kira? Kalau dari sisi ini, ya kalau idealnya ya tentu saja kalau pabrik atau usaha itu ya kalau bisa ya nggak usah pindah-pindah kalau bisa ya. Tapi ya tadi itu kalau memang dia pindah ke tempat yang lebih murah, ya mau gimana lagi ya? Mau gimana lagi? Yang jadi masalah kalau pindahnya ke luar negeri Pak. Itu masalah yang menimbulkan. Itu. Tapi kalau saya pernah ketemu dalam satu kesempatan nggak sengaja gitu ketemu di luar negeri dengan dia salah satu pengusaha sepatu waktu itu. Dia pengusaha sepatu di Tangerang waktu itu. Nah, dia bilang saya mau pindah pabrik saya ke Vietnam, gitu. Loh, kenapa gitu? Karena upah enggak gitu. Jadi bukan upah yang paling ini bagus ini Pak. Yang paling mengganggu mereka cuma di Indonesia dia bilang gitu buruh bisa mogok kapan aja gitu. Gitu katanya gitu kan gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kan perlu. Ya, ini juga satu aspek. Jadi sebenarnya kalau upah ini kan sesuatu yang bisa dihitung. Jadi tadi itu ya kalau katakan ya kalaupun berbeda bisa dicari titik temunya kan dan kalau misalkan dia terlalu tinggi dia bisa mempertimbangkan untuk pindah ke daerah lain dan sebagainya. Itu satu dihitung. Tapi kalau misalkan mogok itu sesuatu yang dia tidak bisa perkirakan karena menurut dia. Ini versi pengusaha ya. Versi pengusaha ya, bukan versi saya ya. Kata dia gitu. Cuma di Indonesia tuh buruh bisa gampang untuk memberitahunya mendadak. Besok kami mogok gitu, misal begitu ya. Ada aturannya sih sebenarnya. Ada aturannya dan mungkin ya perlu di cross check juga ya kepada regulator dan juga teman-teman serikat buruh apakah seperti itu. Tapi kalau menurut ini pengusaha ini itu. Jadi poin saya tidak selalu upah itu menjadi faktor utama pindahnya ke luar negeri terutama. Dan saya narasumber yang lain di sini udah beberapa kali ngomong Pak, lebih dari satu orang, bahwa iklim investasi kita yang sangat disoroti oleh pemodal asing terutama atau pemodal besar itu justru lebih kepada kemudahan berusaha, kepastian aturan main, dan belakangan muncul pungutan yang tidak jelas. Jadi ini mungkin boleh nggak kalau saya nggak begini, kalau buruh ini mau memperjuangkan tanda petik ya sebenarnya mereka tidak, memang itu hak dia kan, tadi kepastian upah, skala. Ini mungkin buruh juga harus terlibat dengan usaha membantu perusahaan agar biaya yang aneh-aneh itu tidak terjadi. Gampang, tentu kita tidak mengharap berantem ya. Tapi kan si buruh harus pro perusahaannya dong. Bener nggak Pak saya kalau melihatnya begitu? Saya bahkan pernah berdialog juga dengan seorang pelaku usaha. Kebetulan dia teman kuliah saya, dia jalanin bisnis gitu ya. Saya tanya tentang itu kan. Saya tanya, kenapa sih pelit banget sama pekerja, masalah upah gitu. Dia bilang sebenarnya kita kalau mau naikin kan tadi itu. Sebenarnya kalau as long as setimpal dengan produktivitasnya itu nggak masalah. Nah masalahnya di kita, dia bilang gitu ya. Kita harus menanggung biaya-biaya yang lain, biaya siluman. Kita mau impor bahan baku, ngeluarin barang aja kadang-kadang mesti keluar duit gitu kan dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti ada pungli dan sebagainya gitu. Yang ngurus ini mesti bayar, ngurus itu mesti bayar. Yang kemudian ketika kita, ini dari versi teman ini ya, pelaku usaha ya. Ketika kita itu mengejasnya gimana? Yang lain kan susah di-adjust. Nah, yang bisa di-adjust ya apa boleh buat ya memang di komponen pengeluaran tenaga kerja. Ini kan sebenarnya tidak fair. Oleh karena itu kalau yang tadi disampaikan Mas Awalil, saya setuju mungkin untuk isu-isu tertentu dan khususnya terkait dengan biaya-biaya
siluman dan sebagainya yang dihadapi oleh para pelaku usaha, kesulitan perizinan dan sebagainya, AMDAL dan sebagainya yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha. Saya kira pekerja atau buruh dengan pengusaha punya agenda yang sama. Mendesak kemudian terjadi kepastian itu. Begitu ya pemirsa, jadi kita harus paham dari sisi pengusaha nih, nanti silakan dikomentari lagi. Itu kan urusannya total cost kan ya Pak ya. Ini revenue dengan total cost. Tenaga kerja itu. Ini terlepas dari ada kebijakan sosial, politik, rasa kemanusiaan itu soal lain. Ini secara hitungan akuntansi perusahaan kan total cost. Nah ketika ada porsi-porsi pengeluaran di luar tenaga kerja yang dia tidak bisa menghindari, padahal itu harusnya tidak ada, maka pekerja bisa kena getahnya. Maka kalau mau memperbaiki kesejahteraan pekerja ini tidak hanya tadi upah minimum, skala upah, kemudian kejelasan peraturan tadi ya, terlepas itu dari pengusaha, saya kira bagus kita utarakan. Buruh demo, tapi aturan mainnya untuk itu harus makin jelas. Entah pemberitahuan bagaimana, entah hari apa, harus ada persetujuan tanda petik lah. Nah ini, tetapi yang lebih serius lagi adalah iklim berusaha yang membuat kita tidak high cost ekonomi, itu syarat mutlak Pak ya, untuk kesejahteraan pekerja. Nah, kita sampai ke penutup Pak Edi. Pak Edi punya saran apa terhadap soal upah ini, terutama upah lah. Nah kalau upah secara umum ya jalankan saja ide dan yang kemudian sudah tertuang di dalam berbagai regulasi bahwa upah minimum itu hanya berlaku untuk yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, yang 1 tahun ke atas itu pedomannya harus struktur dan skala upah yang nilainya secara logis harus di atas upah yang minimum. Nah sehingga nanti upah minimum tidak menjadi upah efektif. Ini regulasinya sudah ada, tinggal dijalankan saja gitu kan. Dan sebenarnya saya pengen mengajak lagi yang mengulang yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, jangan terlalu istilahnya terobsesi dengan isu upah minimum. Upah minimum itu cuma tadi itu, gitu kan. Tidak semuanya kan. Jadi kita punya isu yang lebih besar yaitu kesejahteraan pekerja. Nah yang kedua ya tadi ya terkait dengan biaya-biaya, kita punya PR besar ya. Saya ingat sebelumnya kita bicara tentang ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio, di mana investasi kita ini tidak efisien dalam arti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu kita butuh investasi yang sangat besar. Nah pertumbuhan ini kan juga kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja kan. Artinya untuk menyerap tenaga kerja kita butuh investasi yang sangat besar. Kita tidak efisien. Dan antara lain ya inilah biaya-biaya siluman atau kalau di textbook itu bilang transaction cost, biaya transaksi, biaya-biaya yang harusnya tidak muncul. Nah ini yang mestinya menjadi agenda bersama. Itu untuk perbaikan upah. Karena kalau kesejahteraan itu kalau menurut pendapat saya ya memang dasarnya harus upah. Penghasilan. Orang bekerja sebagai karyawan atau orang berusaha. Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, larinya dari sana. Baru kemudian kalau sudah mentok, baru kemudian ke bansos. Kalau dia memang sudah tidak bisa produktif dan sebagainya. Yang tidak bisa bekerja. Jadi peningkatan kesejahteraan yang paling ideal adalah melalui pasar kerja. Melalui peningkatan penghasilan, Boleh nggak saya berpendapat Pak Edi? Jadi kita juga mengimbau kepada para pejabat, jangan terlampau, pejabat ini pusat maupun daerah ya, artinya isu upah ini ya tidak usah juga terlampau menekankan pada aspek populis, tapi kepada aturan main dan nalar tadi ya, begitu ya Pak Edi ya? Itu Pak Mirsa. Jadi saya kira kita ini sebetulnya tidak kurang-kurang, aturan sudah pernah kita buat dan masih ada, kajian sudah ada, dan buruh biarpun demo-demo sebenarnya bisa diajak berunding, kan begitu Pak. Pengusaha kita mengeluh, tapi masih bisa diatur, sehingga kita harus membereskan hal-hal yang memang harusnya dibereskan. High cost ekonomi selain soal buruh itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Mudah-mudahan ke depan kita memperoleh kondisi di mana buruh makin sejahtera, makin aman, ekonomi makin tumbuh, dan kita menuju kepada negara yang perekonomiannya jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Mas Abalin.